Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Murabbina wa mursyiduna Abuya bersama seluruh keluarga yang kita muliakan. Kemudian para alim ulama, para guru-guru kita, baik yang telah mendahului kita atau yang masih bersama di tengah-tengah kita. Kemudian juga yang kita hormati dewan-dewan guru kita yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Kemudian yang juga kita hormati, yang kita muliakan para seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu. Namun mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami di sini tidak berpanjang-panjang dalam mensyarah, karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh wali kita tadi, bahwa malam ini ada agenda setelah tausiah, yaitu pembacaan Syariful Anam, kemudian dilanjutkan dengan Khanduri. Namun di sini kami ingin mencoba sedikit, sebenarnya bukan mensyarahkan, karena kalau syarahan ini tentu orang mensyarahkan ini sudah sangat paham, sudah sangat mengerti, bahkan mungkin sudah sangat mengamalkan apa isi makalah ini. Tapi di sini sedikit kami mencoba untuk menyampaikan kepada diri kami pribadi pada khususnya dan kepada kita semua apa yang mungkin diinginkan oleh Abuya terhadap kita para murid-muridnya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya syarahan dari makalah ini tadi sudah disyarahkan lebih dulu oleh wali kita. Apa syarahannya? Di sini tadi ada dijelaskan dalam makalah, yaitu untuk menghilangkan cinta dunia di dalam hati. Sebab mencintai dunia adalah sumber kesalahan baik zahir maupun batin, dan juga dapat memutuskan hubungan silaturahim sesama kita. Itu isi yang disampaikan oleh Abuya. Syarahannya sudah disyarahkan oleh wali tadi. Salah satu syarahan yang dimaksud oleh wali adalah tadi kita diajak bagaimana kita mencoba sedikit demi sedikit berlatih-latih menghilangkan rasa cinta kita terhadap dunia ini dengan apa? Dengan menginfakkan, dengan menyalurkan, dengan memberikan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita pergunakan di jalan Allah. Salah satunya adalah dengan apa tadi kata wali? Membangun rumah Abuya. Dengan hadirnya rumah Abuya di sini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua supaya kita selalu merasa bahwa Abuya ada di sisi kita. Abuya ada di tempat kita. Karena rumahnya ada di daerah kita. Karena tidak lain tidak bukan hanya dengan bermursyid, berguru yang baik, baru kita dapat menghilangkan cinta dunia. Karena cinta dunia ini adalah sifat. Menghilangkan sifat ini tidak bisa kita hilangkan dengan mengaji bertahun-tahun. Menghilangkan sifat ini tidak bisa kita hilangkan dengan berteori. Buktinya di sini juga dalam makalah tadi Abuya menyebutkan cinta dunia ini bisa saja terjadi pada orang alim. Cinta dunia ini terjadi pada orang taat. Berarti ini sifat tidak mungkin dapat kita hilangkan kalau bukan karena limpahan daripada mursyid atau daripada guru yang kamil mukamil. Kalau andai kata sifat cinta dunia ini bisa kita hilangkan dengan mengaji, sungguh tidak ada dalam makalah Abuya tadi orang alim terkena juga sifat cinta dunia. Karena mereka belajar, mengaji, mengajar, belajar dan mengajar bertahun-tahun.
Tapi karena mungkin tidak mempunyai guru yang bisa menghilangkan sifat-sifat tersebut, maka masih mengidap penyakit cinta dunia kepada orang alim. Para sahabat Nabi itu tidak semua alim. Para sahabat Nabi itu tidak semua bisa baca tulis. Tapi kenapa mereka bisa ditulis dengan tinta emas? Sejarah mereka tertulis dalam buku-buku sejarah, dipelajari dan diikuti oleh ribuan dan jutaan umat Islam. Apakah karena kealiman mereka? Apakah karena kekayaan mereka? Apakah karena kepintaran mereka? Bukan karena itu semua, tapi mereka bisa dicatat dengan tinta emas karena menyerahkan diri atau taslim sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membantah, mereka tidak pernah mengatakan tidak kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan, apa yang dititahkan oleh Rasulullah, semua dikerjakan. Baik itu yang mudah, apalagi yang susah. Semua mereka kerjakan. Karena inilah mereka mendapatkan limpahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpahan inilah bisa menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek, menghilangkan resam-resam nafsu yang jelek dalam tabiat kita, dalam batin kita. Karena nafsu ini Bu, ada namanya resam nafsu, ada namanya tabiat nafsu. Resam nafsu itu bagaimana? Resam nafsu itu seperti hasad. Resam nafsu itu seperti angkuh, sombong, ujub, itu disebut resam nafsu. Ada tabiat nafsu. Apa tabiat nafsu? Makan, minum, ingin tidur, ingin yang enak-enak, ingin yang lezat-lezat, itu tabiat nafsu. Ini semua harus kita hilangkan, sehingga baru bisa kita mencintai Allah, baru kita bisa menjadi hamba Allah. Kalau masih ada resam nafsu yang jelek pada diri kita, masih ada tabiat nafsu yang jelek pada diri kita, maka yakinlah kita tidak akan sampai, kita tidak akan usul kepada Allah. Bahkan dalam ibadah kita pun, yang pada zahirnya kita menghadap Allah, tapi pada hakikatnya kita sedang jauh dari Allah. Inilah yang ingin coba dibawa dan diangkat kembali oleh Abuya. Ajaran kesufian, ajaran tauhid tasawuf ini, supaya tabiat-tabiat nafsu yang jelek, resam-resam nafsu yang jelek itu hilang dalam batin kita, sehingga kita bisa beribadah, berubudiyah kepada Allah dengan baik dan sempurna. Karena hanya dengan petunjuk dan nasihat daripada guru yang kamil mukamil, baru kita dapat mencapai Allah, baru sampai kita dapat kepada Allah. Karena seperti yang telah disebutkan tadi, dengan ilmu tidak mungkin akan sampai. Bahkan ilmu ini bisa menjadi hijab kita dengan Allah. Harta juga tidak mungkin dapat menyampaikan kita kepada Allah. Bahkan kadang-kadang harta menghijab kita dari Allah. Pangkat jabatan pun begitu juga. Tidak bisa membawa kita kepada Allah. Bahkan bisa menghalangi dan menghijab kita dari Allah. Tapi kalau semua ini, harta, ilmu, pangkat dan jabatan ini kita sandarkan kepada Allah melalui petunjuk dan nasihat daripada guru kita yang kamil mukamil, insya Allah ini juga dapat membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu faedah belajar, memahami dan mengamalkan ajaran kesufian. Maka dibuatlah posko-posko di mana-mana oleh Abuya, supaya kita bisa berlatih-latih untuk memahami ajaran Islam, terutama ajaran kesufian ini. Maka oleh karena itu,
di kesempatan yang mulia ini kembali sebagaimana yang telah disampaikan oleh wali tadi, marilah kita ramaikan kembali, kita isi kembali posko-posko yang ada di tempat-tempat kita, terutama posko ini, posko Siratal Mustaqim ini. Karena untuk Kecamatan Singkil ini posko induknya. Jadi jangan nanti kita beranggapan begini, ambualahnya mengaji di kampung, untuk malam minggu mengapa mengaji lagi? Sin mengaji juga, siko mengaji juga. Kalau satu waktu mungkin oke kita bisa begitu. Tapi ini sengaja dibuat selang-seling. Malam ini di sini, malam besok di sana. Sehingga kita bisa meramaikan di mana-mana ada posko, ada majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu, majelis ilmu ini cara kita melatih diri kita untuk menghilangkan resam dan tabiat nafsu. Karena kalau bukan dengan bergaul dengan orang yang baik, maka tabiat dan resam nafsu kita tidak akan menjadi baik. Salah satu cara melatih tabiat nafsu kita yang baik, bergaullah dengan orang-orang baik. Awak baca itu politik pasti dengan orang hobi politik. Tidak mungkin awak bawa politik ke orang yang tidak paham politik. Dan itu akan mempengaruhi kita. Makanya Abuya ingin pengaruh yang baik kepada kita, dibuatlah. Istilahnya apa? Tandingan. Lapu-lapu tandingan. Di lapu-lapu kopi, itu kan pengajian terbuka. Bebas, apa saja dibahas. Politik, ekonomi, sosial, budaya semua dibahas. Tapi tidak ada berujung. Tidak berujung. Makanya ditandingilah oleh Abuya, dibuatlah posko-posko di mana-mana kampung supaya bisa mengimbangi kita, supaya bisa mengimbangi tabiat nafsu kita ini. Tadi kalau lapu-lapu kopi itu tabiat nafsu namanya itu. Maka kita imbangilah tabiat nafsu itu yang tadi di lapu-lapu kopi kurang baik, di posko atau di majlis-majlis ilmu ini kita latih tabiat yang baik. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.